Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan beberapa abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW baru merasakan dunia ini, bangsa Arab pada masa itu mempunyai tradisi yang relatif sudah maju. Salah satunya ialah mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Tradisi tersebut juga berlaku bagi Rasulullah SAW. Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah SAW, mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Khabsyah dari kabilah yang sama. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah sehingga mengundang decak kegaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya serta bersama wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Peristiwa itu terjadi pada masa penceklik, di mana kekayaan tidak banyak yang tersisa. Begitupun dengan hewan-hewan peliharaan seperti keledai dan domba. Air susunya tidak keluar walau setetes pun, sehingga setiap malam keluarga Halimah tidak bisa tidur dikarenakan harus menina bobokkan anaknya yang terus menangis karena kelaparan. Air susu yang dimilikinya pun tidak bisa diharapkan. Meski demikian, ia tetap mengharapkan uluran tangan dan jalan keluar. Setelah Halimah As-Sa'diyah bersama dengan suami dan anaknya serta para wanita lainnya tiba di Mekah, mereka pun langsung mencari bayi yang bisa disusui. Setiap wanita dari rombongannya yang ditawari menyusui Rasulullah menolaknya. Mereka semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak mengherankan jika hal itu terjadi, karena mereka memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak disusui. Beberapa lama berlalu, akhirnya para wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar telah menemukan bayi yang akan mereka susui, dan mereka memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Namun, Halimah belum menemukan bayi yang hendak disusui, dan ia tidak mau pulang tanpa membawa bayi yang akan disusui. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk kembali menemui bayi yatim, yaitu Rasulullah SAW, dan siap membawanya. Suaminya lalu berkata, "Jangan lakukan itu." Halimah pun berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu." Halimah segera menghampiri hewan tunggangannya, keledai betina berwarna putih. Dan tatkala puting susunya disodorkan kepada Rasulullah yang ketika itu masih bayi, ia bisa menyodor air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandung Halimah pun juga bisa menyodot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya pun tertidur pulas. Padahal sebelum itu mereka tidak pernah bisa tidur sedikit pun karena mengurus bayinya. Kemudian suami Halimah menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susu yang tadinya tidak bisa keluar kini menjadi penuh. Maka mereka pun memerahnya. Mereka pun akhirnya bisa meminum air susu unta itu hingga mereka benar-benar kenyang. Halimah berkata bahwa malam itu adalah malam yang terasa indah bagi kami. Esok harinya, suami Halimah berkata kepadanya, "Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah." Halimah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian tersebut."
Kemudian Halimah dan suaminya bersiap-siap untuk pergi dengan menunggangi keledainya. Semua orang terheran melihat keledai milik Halimah karena ketika berangkat keledai itu sangatlah kurus dan lemah. Namun kini keledai itu berubah menjadi perkasa. Keledai tersebut mampu menempuh jarak yang sangat jauh, namun tidak terlihat rasa lelah, sedangkan yang lainnya hampir-hampir tertinggal olehnya. Akhirnya mereka pun tiba di tempat tinggalnya di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Halimah tidak pernah melihat sepetak tanah pun miliknya yang lebih subur saat itu. Domba-dombanya pun terlihat sangat kenyang dan air susunya juga berisi penuh sehingga ia bisa memerah dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata dengan nada tinggi kepada pengembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aim." Namun, tetap saja domba-domba mereka pulang ke rumah dalam keadaan lapar dan tidak setetes pun mengeluarkan air susu. Sedangkan domba-domba Halimah pada saat itu melakukan selalu pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Halimah dan keluarganya senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuannya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain, bahkan sebelum usia 2 tahun pun tumbuh pesat. Subhanallah, ketika masih bayi pun Rasulullah SAW telah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ini terbukti bahwa Rasulullah SAW benarlah makhluk pilihan Allah yang sangat dimuliakan olehnya, dan sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang mengaku cinta kepada Rasulullah bukan hanya mengucapkan dari lisan, tapi implementasikan atau terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti sunnahnya. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah